Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita dengarkan firman Tuhan Saudara. Sedikit kendala teknis tapi tidak mengurangi berkat firman Tuhan pagi hari ini untuk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin makanan yang dimasak 2 kali sama chefnya pasti makin enak Saudara. Ini juga firman Tuhan, saya umumkan 2 kali, pasti akan lebih memberkati setiap kita. Pagi hari ini mungkin yang Anda sudah dengar, tadi saya bicara tentang tabur tuai Saudara. Kita mau buka ayatnya dulu. Di Galatia 6 ayatnya yang ke-7b, saya bacakan Galatia 6 ayatnya yang ke-7b. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sekali lagi kita baca, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, seperti yang Anda tahu bahwa akhir-akhir ini saya lagi nanam banyak tanaman Saudara. Ya, yang ikutin Instagram saya, udah kayak influencer saya ini ya. Saya nanam tomat, saya nanam cabai, saya nanam lemon di atas Saudara ya. Ternyata saya baru menyadari bahwa ternyata bercocok tanam itu sangat sulit Saudara. Saya udah memasuki bulan keempat, karena kita kan pandemik juga udah masuk ke bulan keempat, kelima Saudara ya. Itu tanaman kok cuma berdaun doang, nggak, bunganya baru sedikit, yang cabai nggak ada kuncupnya, lama banget Saudara ya. Padahal saya nontonin di YouTube orang tuh 3 bulan tuh udah ada yang berbuah, wah udah sampai ada yang dipetik, udah ada yang dipanen. Kok kayaknya mereka gampang banget, kelihatan mudah sekali, kok faktanya susah sekali. Nah Saudara, bicara tabur tuai yang lucu adalah dalam dunia sehari-hari kita selalu bilang bahwa menabur itu sulit, menuai itu enak. Menuai itu mudah, menuai itu nyaman, ya. Padahal faktanya menabur itu gampang, Saudara, ya. Kayak saya nabur benih tinggal cak gitu ya. Nabur aja pokoknya selama ada pot, selama ada tanah saya tabur gitu. Yang susahnya ternyata menuainya, Saudara. Menuainya itu susah sekali. Nah, karena itu pagi hari ini kita mau belajar tentang tabur tuai, Saudara. Kenapa? Karena setiap hari Anda dan saya pasti menabur. Ya, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lakukan, kita menabur. Dan mungkin juga hari itu juga kita akan menuai, Saudara. Entah perbuatan-perbuatan di masa lalu, yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Baik itu taburan yang baik, taburan yang buruk, tuaian yang baik, tuaian yang buruk, setiap hari pasti kita lewati. Ya, Saudara, kalau Anda lihat, ingat pesan gembala yang sering dikirimkan via WhatsApp oleh Bapak Gembala pada tanggal 7 Agustus 2020. Itu di situ ada ayat bacaannya di Matius 6 ayat ke-33. Kita semua udah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, di situ pesan Bapak Gembala bilang bahwa kita kadang-kadang tidak sadar bahwa berkat-berkat yang sudah kita nikmati sampai hari ini, ya, kadang-kadang itu mungkin adalah nilai tambah atas apa yang sudah kita lakukan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka akan ditambahkan kepadamu. Bisa saya bilang bahwa itu kadang-kadang adalah tuaian kita atas apa yang sudah kita tabur, Saudara. Ya, jadi apa yang sudah kita tabur di masa lalu itu sudah kita tuai sebagai nilai tambah, Saudara. Saya juga sudah sering ingatkan di komisi youth dan sekolah minggu, ya, bahwa di masa-masa sulit seperti ini kita semua masih terpelihara. Yang sekolah, anak-anak masih bisa sekolah, papa mama masih berkecukupan untuk bayar uang sekolah, kita masih punya media untuk belajar, yang kuliah, yang kerja masih dipekerjakan, masih digaji, mungkin ada yang kurang, bahkan ada yang masih tetap, Saudara ya. Itu semua jangan dianggap lalu, itu semua adalah nilai tambah, itu semua adalah tuaian kita atas apa yang sudah kita tabur, atas pelayanan kita, pengorbanan kita, ketaatan kita di masa lalu, ya. Kita menabur dalam Tuhan, maka kita pun menuai bersama dengan Tuhan, Saudara, ya. Beberapa poin yang akan saya jelaskan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Saudara, tentang tabur tuai adalah perhatikan di mana engkau menabur, Saudara. Sekali lagi, perhatikan di mana engkau menabur. Saudara, saya pernah terima WhatsApp di grup kerja saya. Biasa kalau WhatsApp grup isinya mama, biasanya isinya rata-rata unik-unik semuanya. Ya, di situ dibilang seperti Anda tahu bahwa di Thailand itu kan adalah negara buah, Saudara. Oh, semua buah ada di Thailand, kalah Indonesia kadang-kadang. Ya, mereka bilang di Thailand itu banyak sekali pohon buah di
ditabur aja, jangan dibuang tempat sampah sayang, ini dibuang. Karena itulah hari ini banyak sekali pohon-pohon buah ada di Thailand karena taburan itu saudara. Terus saya dengan buahnya saya bilang saya juga mau gitu kan, saya nggak akan buang biji buah yang udah saya makan. Ya apa sekarang ya buah saya nggak mahal-mahal, pepaya, buah jeruk ya, saya lempar dari lantai 4 saudara, atau tidak cerah gitu ya, jatuh ke lantai 1 itu semua tuh ya, dekat area kantin makanan. Saya berharap suatu hari bahwa komplek Ciputat Indah Permai akan menjadi kebun buah yang berlimpah, pohon paya, pohon jeruk, gitu ya, karena saya melempar dari atas. Lalu apa yang terjadi saudara? Tidak ada lah saudara ya. Saya udah bilang tadi nanam di pot aja, yang tanahnya udah kualitas baik, potnya bagus, saya siramin setiap hari. Kalau kepanasan saya pindahin ya. Itu ya susah banget nanamnya. Apalagi yang cuma saya sekedar tabur ngasal di bawah saudara ya. Pasti susah, itu tindakan orang saya saudara. Nah, saya mau kita baca ayat di Hagai 1. Hagai itu setelah siapanya? Ya, sebelum Sakaria. Kita mau baca Hagai 1 ayat 5 sampai 6, lalu kita baca ke ayat 9 sampai 10. Saya baca Hagai 1 ayat 5. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, istilah jemaat. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tapi tidak sampai puas. Ya. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Ayat 9, kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, saudara. Ya. Kita buka lagi satu ayat untuk perbandingan di 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sebuah hal yang berbeda ada di satu kitab kita. 2 Korintus bilang orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi Hagai 1 bilang kamu menabur banyak tapi kamu menuai sedikit, saudara. Wah, ini sebuah hal yang mengenaskan, saudara. Kita nabur banyak, harusnya kita tuai banyak dong. Tapi ini kok hasilnya sedikit, saudara. Yang mau juga ada, kita naburnya sedikit, tapi kita nuainya banyak. Ya, itu sistem bisnis. Semua pebisnis pasti tahu, modalnya sedikit, dapatkan sebanyak-banyaknya. Tapi kok ini udah naburnya banyak, hasilnya sedikit. Apalagi saya nabur sedikit, pasti hasilnya 0 kali, saudara. Kok bisa ya, saudara? Tadi dia bilang di Hagai 1 ayat yang 9, karena mereka menabur di tempat yang salah, saudara. Di situ ada 2 rumah, saudara, di ayat itu. Yang pertama ada rumah Tuhan, lalu yang kedua itu ada rumah sendiri. Nah, di manakah Anda menabur selama ini, saudara? Apakah Anda menabur untuk Tuhan, atau Anda hanya menabur untuk dirimu sendiri, untuk egomu sendiri, untuk keluargamu sendiri? Bicara tentang tabur tua yang perlu Anda ingat, saudara. Pertama, menabur itu tidak hanya bicara harta. Harta itu termasuk dalam taburan, tapi tidak hanya harta, saudara. Anda bisa menabur waktu, Anda bisa menabur perhatianmu, menabur kesetiaanmu, menabur kasihmu, ya. Tidak hanya bicara harta. Yang kedua, bukan berarti saat Anda menabur untuk diri sendiri, tuaianmu 0. Firman Tuhan berkata mungkin, kamu menabur tidak untuk Tuhan, maka kamu tidak akan mendapatkan hasil apapun. No, saudara. Hagai 1 bilang, Anda menabur banyak, Anda mendapatkan hasil sedikit. Anda punya hasil, ya. Jadi mungkin Anda bilang, saya nggak doa, saya nggak pelayanan, saya nggak ibadah, nggak setia amat loh gitu. Tapi buktinya saya masih kerja, orang lain udah dipecat, saya masih kerja, saya masih sehat, saya masih berbicara.
Yes, saudara, benar. Karena bukan berarti saat Anda menabur untuk dirimu sendiri Anda tidak dapat tuai, bukan berarti seperti itu. Anda tetap dapat tuai ya, tapi hasilnya sedikit saat Anda sudah menabur banyak, saudara. Tadi dibilang Anda makan, tapi Anda tidak sampai kenyang. Anda minum, tidak sampai puas. Anda berpakaian, Anda tidak jadi hangat. Yang paling nyesek, Anda bekerja untuk upah, tapi masuk ke dalam pundi-pundi yang berlubang. Hal yang paling mengenaskan di dunia ini adalah kesia-siaan, saudara. Ya, kesia-siaan. Anda mungkin curahkan tenagamu, Anda curahkan air mata, Anda curahkan keringat, ide-ide untuk pekerjaanmu, untuk usahamu, untuk bisnismu. Tapi lihat sekarang, begitu perusahaan bangkrut, perusahaan sudah tidak kuat, mungkin Anda dipotong gajinya, Anda dirumahkan, Anda dipecat, tidak peduli apapun yang sudah Anda lakukan bagi perusahaan, ya sudah sia-sia, saudara. Ya. Anak-anak muda, Anda habiskan waktumu, habiskan tenagamu, perhatianmu, uangmu untuk pasanganmu, mungkin untuk teman-temanmu. Nah, begitu apa misalnya putus, begitu tidak sesuai harapan hasilnya, begitu mereka mengecewakan, sudah hilang waktumu yang sudah kau habiskan bersama mereka, terbuang sia-sia. Momen-momen waktumu terbuang sia-sia. Orang tua Anda banyak sekolah mahal-mahal untuk anak, ya, Anda pergi sampai les, ya. Kalau udah kayak gitu, anakmu tetap nakal. Oh, nilainya tetap jelek, memberontak, nggak mau hormat sama orang tua, nggak mau takut akan Tuhan, saudara. Sia-sia. Kenapa? Perhatikan di mana engkau menabur, supaya taburanmu tidak sia-sia, saudara. Ya, apakah engkau melakukannya untuk Tuhan dan bersama Tuhan, atau engkau hanya melakukannya untuk dan bersama dirimu sendiri? Ya, perhatikan, menabur untuk Tuhan dan bersama Tuhan, bukan menabur untuk diri sendiri dan bersama diri sendiri. Itu yang pertama, saudara. Perhatikan di mana engkau menabur. Yang kedua, kita mau masuk, saya mau bilang ke saudara, taburlah sekarang, saudara. Taburlah sekarang, karena menuai itu butuh waktu. Nabur sekarang karena menuai itu butuh waktu. Kata kuncinya ada di waktu, saudara. Saudara, segala yang instan di dunia ini pun butuh waktu. Anda tahu Indomie, ya, Anda tahu pop mie, mungkin lebih instan lagi pop mie, saudara. Setelah Anda tuang air panas ke dalam cup minyak, maka tertulis tunggu 1 menit. Indomie, setelah air mendidih, masukkan minyak, masak selama 3 menit. Kan gak semerta-merta begitu tuang air panas langsung makan dan sajikan. Enggak. Ya. Yang instan pun butuh waktu, saudara. Segala sesuatunya butuh waktu. Apalagi saudara tahu yang namanya orang Kristen, butuh waktunya tidak sebentar, saudara, tapi proses yang panjang. Bicara waktu dalam tabur tuai, beberapa poin lagi yang saya mau sampaikan, saudara. Ya, bicara waktu. Yang pertama, kalau Anda tidak menabur sekarang, jangan harap Anda menuai segera. Ya, sebagus apapun kualitas taburan, saya bilang kualitas, bukan kuantitas, bahkan saudara. Kita sudah bicara kualitas. Sebagus apapun kualitas taburanmu, tetap butuh waktu untuk menuai, saudara. Bukan berarti semakin bagus, waktunya semakin singkat, bahkan nggak perlu ada waktu. Tetap butuh waktu untuk menuai. Dan mayoritasnya Anda tahu sendiri, Anda sudah alami sendiri, dalam Tuhan butuh waktu yang lumayan panjang, saudara. Ada kalanya Tuhan bekerja secara cepat, tapi Tuhan lebih suka proses. The tagline marketingnya orang Kristen adalah Tuhan suka proses. Butuh waktu, saudara, panjang. Ya, para pekerja, kalau misalnya saya bilang, Anda mau gaji sampai 2 digit, puluhan juta, pasti semua akan bilang, oh butuh bertahun-tahun mau bekerja, ya. Gak mungkin nanti ya, kecuali Anda eksepsional, bagus, excellent banget, yang baru lulus SMA, SMK, kuliah langsung gajinya 80 juta. Pasti semua dimulai dari rendah dulu, saudara. Ya, butuh bertahun-tahun kerja. Lalu apakah saat saya bilang itu responnya adalah, ih gila, 10 tahun lama banget gitu
mendapatkan gaji sebesar itu kalau Anda nggak mulai dari hari ini. Begitu Anda mulai dari hari ini, Anda jalani bertahun-tahun, maka Anda akan sampai dalam tujuan itu. Ya. Anda berharap pasangan Anda berubah. Anda berharap mereka lebih lemah lembut, lebih bijak, lebih rohani. Ya. Lalu saya tanya, apakah hari ini Anda sudah lemah lembut? Apakah Anda sudah bijak dalam berkata-kata, saudara? Terlebih, apakah Anda sudah berdoa untuk dia? Susah kok. Karakternya ngeselin, emang karakternya udah dari orang begitu. Ya, udah dari orang pakai dinikahin, ya kan? Oh, dia ngajakin ribut mulu dia kalau tuh. Jadinya saya jadi marah terus dia jadi gini. Nah, saudara, apapun alasannya, Anda tidak akan menuai jika Anda tidak menabur. Ya. Jadi, pesan saya, mulai dari hari ini. Jangan ditunda lagi. Mulai dari sekarang. Doakan dia. Jika Anda selama ini hanya mengeluh, hari ini, pagi ini Anda doakan dia. Seterusnya doakan. Lalu perbaiki karaktermu terlebih dahulu. Jika Anda ingin mengubah orang lain, ubah diri sendiri. Apakah saya berharap dia lebih lemah lembut? Apakah saya sudah lemah lembut? Saya berharap dia bijak dan berkata-kata tidak menyakiti seperti itu. Apakah saya sudah bijak? Ya. Lalu Anda berdoa. Para orang tua, jangan Anda berharap Anda menuai anak-anak yang pintar, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang hormat, takut akan Tuhan, melayani Tuhan, sungguh indahnya anak-anak seperti itu. Ya. Tapi jangan harap Anda cuma mau punya anak-anak seperti itu. Kalau sampai detik ini, bisa Anda sudah dengerin waktu 2 kali saja. Sampai detik ini, Anda kalau disuruh doa itu dari cabutin bulu ketek, saudara. Ya. Anda disuruh ibadah jam 8 pagi, susahnya mengapa. Ya. Bahkan Anda dari rumah bisa langsung bangun tidur, mungkin Anda bangun di jam 8, setel. Beda dengan pelayan-pelayan Tuhan yang tadi melayani di gereja, mereka harus siap-siap waktu. Tapi itu juga susah, udah difasilitasi seperti itu. Anda di luar melanggar peraturan terus, di jalan melanggar peraturan, protokol kesehatan Anda nggak turuti, ya. Di kantor Anda jadi contoh yang tidak baik. Gitu. Tapi Anda dengan hidup seperti itu, Anda mengharapkan punya anak-anak yang takut akan Tuhan, orang-orang pintar. No way, saudara, tidak mungkin. Ya. Jangan tidak menabur lalu Anda mengharapkan pelayan yang lain. Para orang tua dengarkan, ya. Anda tabur hari ini pun belum tentu Anda tuai besok. Karena butuh waktu. Apalagi namanya anak-anak. Bisa sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, saudara. Tapi sekali lagi jangan sampai engkau menyesal di masa tua. Tabur hari ini, maka engkau akan menuai di masa depan, saudara. Ya, itu tadi yang pertama. Anda harus menabur sekarang, karena menuai itu butuh waktu. Yang berikutnya, karena menuai itu butuh waktu, saudara. Menuai butuh waktu. Jika sampai hari ini Anda belum menerima tuaian atas taburan Anda, jangan khawatir. Bukan berarti taburanmu gagal, saudara. No, itu karena belum saatnya masa menuai. Ini masih masa menabur dan merawat berarti, saudara. Ya, jangan merasa gagal, saudara. Galatia 6 ayat 7b itu taruh saja dalam hati. Apa yang saya tabur itu pasti akan saya tuai. Firman Tuhan tidak bilang mungkin atau apa yang kita tabur semestinya sih harusnya kita tuai sih harusnya ya. Enggak, saudara. Tapi firman Tuhan bilang pasti akan kita tuai. Tinggal menunggu waktunya, saudara. Para suami, para istri Anda bertahun-tahun menabur doa, menabur kasih untuk pasangan. Oh, Anda sudah berubah. Sampai saat ini pasangan saya belum berubah, full. Ini. Sabar. Anda belum masuk ke dalam masa menuai. Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Ya. Yang orang tua tiap hari Anda mendoakan, Anda beri teladan yang baik, Anda limpahkan dengan cinta untuk setiap anak-anakmu. Anak-anak saya masih susah banget dibilanginnya, ini, sabar. Ya. Akan ada masanya engkau menuai. Yang kau tabur pasti engkau tuai. Tiap hari kita bekerja keras, kita mempertahankan kebenaran dan ketaatan kita meskipun ada di dunia, saudara. Ya. Lalu Anda melihat orang-orang lain yang curang, orang-orang lain yang hidupnya amburadul, kok mereka udah naik duluan, gajinya naik, posisinya naik, sedangkan saya karena mempertahankan kebenaran saya segini-segini aja. Gitu. Sabar, Anda pasti akan menuai. Setiap para pelayan Tuhan di gereja juga begitu. Ya,
membandingkan diri mungkin dengan jemaat mungkin yang tidak melayani. Saya udah capek, mungkin saya pelayanan pengorbanan hati, waktu, tenaga, kok saya sepertinya nggak ada tuayannya. Sabar, pasti engkau akan menuai, saudara. Kita mau coba lihat, saudara, ya, satu contoh di Alkitab bagaimana hukum tabur tuai itu benar-benar dinyatakan. Kejadian 31 kita mau baca ayatnya yang ke-36 sampai 42. Cukup panjang tapi biar kita mengerti kisahnya, saudara. Bicara tentang Yakub saat bekerja pada omnya, Laban, ya. Saya mulai Kejadian 31 ayat 36. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku, apakah dosaku, maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang engkau temui dari segala barang rumahku? Letakkan di sini di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua." Ayat 38, saudara. "Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah kuguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku." Ayat 42, perhatikan, saudara. "Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa." Perhatikan, saudara, kalimat terakhir. "Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam." Saudara, Yakub ini pekerja yang luar biasa. 20 tahun bekerja, saudara. Anda tahu misalnya, 7 tahun pertama untuk dapat Rahel, dibohongin dapat Lea. Lalu 7 tahun lagi dia bekerja supaya dapat Rahel. 6 tahun supaya mendapatkan ternaknya, saudara. Kerja keras dia. Dan dia nggak cuma kerja keras, saudara, dia kerja smart, ya. Kerja dalam Tuhan. Dia tidak pernah curang. Bahkan apa yang dimakan binatang buas dia gantikan. Apa yang dituntut dia kembalikan, saudara. Yang rusak dia ganti. Bahkan yang paling mengenaskan, 10 kali upahnya diubah, saudara. Kalau ini sampai menjadi negatif nih asumsinya, berarti upahnya yang diubah tuh bukan naik, saudara. Bisa turun, ntar dia naikin lagi, ntar dia turunin lagi. 20 tahun seperti itu, saudara. Tapi lihat ayat 42. Taburan Yakub telah diperhatikan Allah, saudara. Ya, demikian juga dengan Anda. Taburan Anda sudah diperhatikan Allah. Percayai itu, masukkan dalam hatimu, maka engkau akan kuat menabur terus sampai engkau menuai, saudara. Meskipun mungkin sekarang engkau masih menunggu masa-masa menuai, percayai bahwa taburan kita sudah diperhatikan Allah. Itu nggak hanya bicara tentang taburan yang baik, saudara. Ya, begitu juga dengan saat kita menabur yang buruk. Ya, saat kita menabur hal-hal dosa, kita menabur kecemaran dan lain-lain, saudara, dan seakan kita belum menuai, waspada, saudara. Ingat, taburan buruk pun butuh waktu untuk dituai, saudara. Ya, taburanmu diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak hanya memperhatikan yang baik, semua taburanmu diperhatikan Tuhan, termasuk yang buruk. Engkau tidak setia sama Tuhan, engkau tidak setia sama pasanganmu, ya. Lalu apa? Engkau selalu melukai hati orang lain dengan perkataanmu, dengan perbuatanmu. Engkau kikir, engkau mementingkan diri sendiri, engkau tidak peduli sama orang lain. Itu taburanmu. Ingat, itu taburan juga, saudara. Meskipun sampai saat ini, masih fine-fine aja kok, masih oke-oke aja. Taburan buruk pun butuh waktu, saudara. Ya, tiba waktunya nanti kita menuai, jangan sampai kita menyesal. Karena itu berhentilah hari ini untuk menabur yang buruk, tapi mulailah menabur yang baik, saudara. Dan ingat, Tuhan memperhatikan taburan kita. Ya, itu poin kedua. Dan kita masuk ke poin yang terakhir, saudara. Ya, poin ketiga. Kita buka ayatnya di Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6
ayatnya yang ke-9. Tadi ayat 7b, kita turun sedikit ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai, saudara, amin, jika kita tidak menjadi lemah. Pesan bagi para penabur-penabur GBSON kebebasan. Menuai pun itu butuh tenaga dan usaha, saudara. Ya, sama seperti engkau menabur itu sulit, makan api, makan perusahaan, ya. Berkorban, merawatnya, tumbuhan, semua itu juga butuh usaha. Tapi ternyata menuai pun itu butuh kekuatan baru, saudara. Karena itu saya mau buat perbandingan satu dengan ini, saudara. Anda jika tahu buah cranberry, saudara, ya. Cranberry itu masih satu keluarga dengan strawberry, blueberry, raspberry, ya. Mungkin kita tahunya cuma strawberry, saudara, ya. Di puncak raspberry, gitu ya. Tapi juga ada blackberry, itu nggak handphone, saudara, itu beneran ada buahnya, ya. Ini namanya cranberry, ya. Kalau Anda lihat gambarnya di layar, itu buahnya kecil, saudara. Warnanya merah banget, gitu ya. Dan itu cukup keras. Kalau strawberry kan ada lembek. Nah, kita jarang makan, tapi kalau orang-orang bule itu suka makan, apalagi di acara Thanksgiving, saudara. Nah, pusat perkebunan cranberry di dunia ini tuh ada di New Jersey, ya. Di mana tuh, Bal? Di Amerika Serikat, saudara, ya. New Jersey itu lahan cranberry-nya luas sekali, saudara, berhektar-hektar, ya. Dan begitu panen itu cantik sekali karena satu danau bisa dilihat di dua merah gambarnya, saudara. Ini ya, ada gambarnya. Nah, itu kalau udah di Instagram tuh pada cakep banget, saudara. Maka itu memancing para blogger-blogger untuk datang ke sana untuk meliput, saudara. Bagaimana sih panen-panen gitu? Nah, salah satu website ditulisnya tagline-nya begini, saudara. Oktober itu adalah musim menuai. Jadi cranberry itu dipanen bulan Oktober, saudara. Oktober musim menuai, maka pekerjaannya banyak. So the work is plenty, katanya. Ya, ternyata musim menuai itu malah pekerjaannya paling banyak. Jadi pohon cranberry itu jangan dibayangkan seperti pohon mangga, pohon paya yang tinggi gede, saudara, ya. Pohon cranberry itu paling setinggi ini, saudara, seperti semak-semak gitu ya. Lahannya luas, maka pohon-pohon cranberry. Begitu masa-masa menuai, para petani itu akan menuangkan air dalam jumlah yang sangat banyak, saudara. Ke lahan itu sampai merendam semua pohon itu, ya. Jadi kalau dilihat dari jauh karena lahannya luas itu udah seperti danau, saudara. Pohon cranberry udah nggak kelihatan. Lalu begitu air sudah memenuhi lahan cranberry, lalu digerakkan pakai mesin supaya airnya muter terus, maka itu membuat buah-buah cranberry itu copot dari rantingnya, saudara. Ya, copot dari rantingnya, maka dia akan mengapung ke atas. Nah, begitu mengapung ke atas, lihat gambarnya, saudara. Wah, merah semua sepanjang air, ya. Airnya luas lalu merah. Lalu setelah itu maka akan dikumpulkan kembali cranberry-nya. Diambilin satu-satu, didekatkan, baru dinaikkan pakai elevator, saudara, ya. Pakai apa sih ngomongnya? Elevator gitu, naik ke atas truk. Jadi semua cranberry-nya naik, baru habis itu diantar ke pabrik untuk diolah, saudara. Ya. Masa-masa menuai itu justru masa-masa yang paling banyak kerjaannya, saudara. Masa menuai itu adalah masa yang paling banyak membutuhkan tenaga fisik, tenaga mental, tenaga roh. Ya, Anda mau menuai, tentu mau menuai, saudara. Kita capek-capek menabur tuh bukan karena kita suka menabur. Saya suka nih nabur, gitu ya. Saya suka nih nyiramin tanaman, itu nggak ada. Saya murni menanam tanaman tuh karena saya mau menuai, saudara. Ya, kita mau menuai, of course, gitu ya. Jangan sampai kita kehabisan tenaga di tengah jalan, saudara. Ya. Jangan Anda sudah capek-capek menabur, makan hati, makan perasaan, berkorban untuk taat firman Tuhan. Anda sudah rawat kerohanian Anda, dan engkau berhenti tepat di saat engkau mau menuai, saudara. Ya. Lalu bagaimana kalau caranya? Kita baca ayat yang terakhir, Amsal 24. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Amsal 24 ayatnya ke-10. Saya bacakan begini, saudara. Anda juga baca di rumah masing-masing. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekali lagi, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tentu semua orang setuju
bahwa hari-hari ini adalah masa-masa kesesakan, saudara. Entah Anda kena dampaknya atau enggak. Tapi saya bisa rasakan, saya nggak kena dampaknya, tapi saya merasakan ini adalah masa-masa kesesakan, saudara. Ya, masa-masa yang begitu stres, ya, membutuhkan tenaga yang luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang, ini di masa ini, saudara, jangan engkau tawar hati. Jangan sampai hilang imanmu, saudara. Jangan hilang semangatmu untuk mencari Tuhan. Jangan hilang semangatmu untuk melayani Tuhan, saudara, supaya tidak kecil kekuatanmu. Ya, khususnya saya merasakan meskipun ini masa kesukaran, ini adalah masa-masa di mana anak-anak Tuhan menuai, saudara. Anda lihat sendiri begitu banyak kesaksian yang diucapkan. Ya, betapa banyak orang-orang terpelihara kehidupannya. Itu adalah masa-masa menuai kita. Jangan sampai engkau kehilangan kekuatan justru di saat engkau harusnya menuai, saudara. Pemasmur bilang, menabur dengan air mata, menuai dengan bersorak-sorai dengan sukacita. Jangan sampai menabur dengan air mata, pingsan di tengah jalan. Wah, nggak seru, saudara. Ya, tapi kita menabur, sakit hati, air mata, kita menuainya dengan sukacita. Gimana caranya? Jangan tawar hati di masa ini, saudara. Ya, saya rangkumkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, perhatikan di mana engkau menabur. Jangan hanya menabur untuk dirimu sendiri. Menaburlah untuk Tuhan dan bersama Tuhan, supaya taburanmu tidak sia-sia, saudara. Yang kedua, menuai itu butuh waktu. Karena itu, mulailah menabur dari hari ini. Jangan tunda lagi, saudara. Dan sabar. Jika engkau belum menuai, kita pasti akan menuai. Karena taburan kita sudah diperhatikan Tuhan. Yang terakhir, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, saudara. Karena itu siapkan diri untuk menyambut masa-masa penuaian. Jangan tawar hati di masa-masa kesukaran ini, saudara. Masa-masa kesesakan ini. Jangan hilang semangatmu untuk memuji Tuhan, mencari Tuhan. Justru di saat kita memperbaharui kekuatan kita. Supaya kekuatan kita besar. Dan saat tiba masa menuai, kita boleh menikmati. Ingat, saudara pengkhotbah, tidak hanya menuai, tapi kita menikmati hasil tuaian kita. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya itu semua boleh memberkati saudara. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan akan tetap sama memberkati setiap sidang jemaat pagi hari ini. Kami yang sudah kembali mendengar firman Tuhan, Bapa, beri kami hikmat. Kami tahu kami punya tanah hati yang baik untuk ditabur benih firman-Mu, sehingga saat firman Tuhan ditabur pagi hari ini tidak berlalu sia-sia. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Jadikan sidang jemaat-Mu adalah penabur-penabur yang baik, Bapa. Kami gak hanya mau menabur untuk diri kami sendiri, mementingkan diri sendiri, Bapa, tapi kami mau menabur untuk Tuhan. Kami mau menabur bersama Tuhan. Kami gak mau taburan kami jadi sia-sia, Tuhan, tapi kami mau menuai bersama dengan Engkau. Meskipun butuh waktu, mari saudara, mulai dari hari ini. Perbaiki segala karakter buruk kita. Kita mau tabur yang baik untuk pasangan kita, untuk keluarga kita, anak-anak kita, gereja kita. Ya, karena kita terus mau sabar meskipun jawaban Tuhan belum ada. Mungkin masa-masa menuai itu belum tiba. Percayalah bahwa taburan kita sudah diperhatikan Tuhan, saudara. Karena itu jangan engkau lemah, jangan engkau tawar hati. Supaya saat tiba masa menuai itu, kekuatan kita tidak kecil, tapi kekuatan kita besar. Terima kasih Bapak, mampukan setiap sidang jemaat-Mu pagi hari ini, sehingga berkat ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin.